Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Dan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai persyaratan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk Bapak Ibu guru ya. Namun seperti biasanya saya berpesan agar dapat menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar channel ini dapat terus berkembang dan saya akan makin termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Baik, kita mulai. Persyaratan untuk mengikuti PPG atau Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2022. Untuk mengikuti PPG ada dua persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan akademik. Persyaratan akademik ini calon peserta PPG dalam jabatan harus mengikuti seleksi kemampuan akademik melalui tes online. Seleksi kemampuan akademik ini meliputi tes potensi akademik atau TPA, tes pedagogik, kemudian tes bidang studi, dan tes bakat, serta tes minat. Kemudian standar minimal hasil seleksi kemampuan akademik calon peserta ini ditetapkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Untuk tahun 2021 sekarang ditetapkan batas lulus pretest adalah 50 untuk program studi kejuruan dan 60 untuk program studi non kejuruan. Jadi untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran itu nilai pretestnya itu minimal 50 baru bisa lulus pretest. Selanjutnya persyaratan administrasi. Yang pertama, calon peserta wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut. Diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember tahun 2015, kemudian terdaftar pada Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya memiliki NUPTK, kemudian memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma D4. Selanjutnya berkualifikasi minimal S1 yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti. Jadi Bapak Ibu misalnya guru seni budaya, maka prodinya juga harus dari seni pertunjukan atau pendidikan seni pertunjukan, atau juga dari program seni pendidikan sendera tasik. Berikutnya, masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 5 tahun terakhir ya. Kemudian berstatus guru PNS, juga bukan guru PNS bisa juga di sekolah negeri, dan guru tetap yayasan di sekolah swasta. Untuk guru bukan PNS di sekolah negeri dibuktikan dengan SK pengangkatan dari kepala daerah atau kepala dinas pendidikan selama 5 tahun terakhir. Jadi nanti untuk guru bukan PNS di sekolah negeri silakan disiapkan untuk SK pengangkatan dari kepala dinas atau dari kepala daerah, wali kota ataupun bupati. Kemudian berusia setinggi-tingginya 58 tahun maksud kami, dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021. Kemudian sehat jasmani dan rohani, lalu bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nanti ketika kita pretest maka kita akan diminta surat bebas narkoba dan juga surat SKCK dari kepolisian. Selanjutnya cara pendaftarannya. Silakan buka aplikasi pendaftaran calon peserta PPG dalam jabatan dari SIM PKB. Di login, kemudian buka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta PPG dalam jabatan dengan menggunakan akun individu masing-masing. Selanjutnya, guru mengunggah atau mengupload hasil pindai scan ijazah asli. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, mendaftar dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Selanjutnya, guru menetapkan program studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Daftar linearitas program studi PPG pada lampiran kedua untuk di surat edaran dari Kemendikbud. Selanjutnya, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Setelah itu, LPMP akan melakukan verifikasi dan validasi sesuai atau tidaknya, atau linearitasnya sesuai atau tidak antara program studi PPG dengan program studi atau jurusan di ijazah. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, diterima jika program studi PPG yang dipilih linear dengan program studi jurusan di ijazah Bapak Ibu. Kemudian ditolak jika program studi antara PPG dengan ijazah tidak sesuai. Contohnya misalnya guru dengan kualifikasi sarjana hukum tidak linear dengan program studi yang ada. Misalnya dia mau mengambil sarjana PPG matematika, ya sangat tidak wajar ya, nggak nyambung. Kemudian diperbaiki jika bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD.
Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Ya, kalau di sini kan sama-sama guru, Bapak Ibu, sarjana pendidikan guru kelas dengan sarjana pendidikan bahasa Inggris. Kemudian yang ini tidak sesuai, ini ditolak karena sarjana hukum dia ingin mengajar program studi PPG, misalnya dia mengambil pendidikan matematika. Selanjutnya, guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus diterima dinyatakan sebagai peserta pretest dalam jabatan. Waktu dan tempat pelaksanaan pretest akan diinformasikan setelah proses penempatan atau plotting peserta pretest ke TUK selesai. Oke, sekian dulu video informasi dari saya, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dapat mengikuti pretest PPG tahun 2022 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.